Hai guys, nama aku Egi Arona Saputra dan kali ini aku mau bikin tutorial basic tentang After Effects. Ya, mungkin tutorialnya agak jelas mungkin ya karena aku bikinnya sambil lari juga sih. Jadi ya silahkan dipahami aja. Soalnya penjelasan-penjelasan di sini berdasarkan yang aku ngerti aja sih ya. Jadi ya silahkan dilihat aja. Yang pertama kita buka After Effects-nya. Di sini biasanya After Effects kalau sudah dibuka pasti ada star gini. Nah, di start ini gunanya adalah biasanya kita bisa lihat apa yang sudah kita edit dari yang terbaru gitu kan, atau mau bikin new project, open project berarti buka projectnya, atau ini nggak tahu aku gunanya, nggak tahu lah. Oke, kita new project aja lah. New project. Nah, ini tampilan awal dari After Effects-nya. Di sini ada file, edit, composition, layer, effect, animation, view, windows, dan help. Nah, untuk panel-panelnya sendiri jangan terlalu bingung, mungkin kalau baru pertama kali lihat agak pusing sih ya. Nah, di sini ada panel project, di sini letak projectnya, di sini efek control sebenarnya nggak di sini sih, tapi aku taruh di sini. Composition, di sini nanti previewnya, di sini info, efek preset, karakter, tracker, banyak lagi nih, ada align, paragraph untuk teks, align ini untuk lurusin. Dan by the way, ini tampilannya bisa kamu ubah sendiri di sini ya, kayak Adobe yang biasa. Dan untuk panel-panel yang bisa kamu tampilin dan enggak bisa diatur lewat sini. Oke, kita mulai aja ya. Oke, di sini kalau di Premiere mungkin kita tahu namanya itu sequence. Nah, kalau di sini namanya komposisi. Di sini create new komposisi untuk gimana ya? Create new komposisi ini untuk tempat kerja kita gitu. Jadi kalau ini projectnya, nah komposisi ini untuk tempat kerja kita tersebut. Jadi kita bikin komposisi dulu. Nah, ini kamu atur. Sesuaikan dengan yang ukurannya, kamu sesuaikan. Di sini bisa pilih juga. Kalau aku biasa pakai yang ini kalau untuk ngedit AMV. Ubah namanya di sini. Bikin aja tutorial. Oke, di sini bisa diatur, bisa full, half. Ini cuma preview tapi ya. Oke, ini start time kode dari 0 berapa, mau mulainya, dan durasinya. Bikin aja biasa. Backgroundnya ini background. Oke, bikin gitu aja. Nah, biasanya sudah dibikin komposisi bakalan keluar ini. Apa ini namanya? Timeline. Ya pokoknya di sinilah tempat kita kerja nanti. Tempat kita ngeditnya di sini. Jadi efeknya di sini. Oke, kita mulai aja kali ya. Di file di sini ada new, ada new project bla 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 tadi ya. Open project, open recent berarti bukanya sudah. Browse bridge aku nggak tahu sih apa ini gunanya, nggak pernah aku pakai. Oke lah, langsung aja kita gimana cara masukin filenya atau footage kita. Itu kita bisa import file, atau cara yang lebih mudahnya kita bisa drag. Misalnya video apa enak ya? Buset, anjir banyak bener videonya. Ntar aku cepat aja lah bagian ini. Kita ambil misalnya, misal video-video kayak gini. Oke, misalnya pakai scan scene, scan. Oke, misalnya pakai ini aja lah. Tinggal tarik gini, masuk. Nah, udah masuk di sini. Jadi kalau misalnya ini tinggal kamu tarik ke tempat kerjanya atau timeline di sini. Jadi tarik, langsung masuk. Kayak gitu. By the way, kalau untuk edit AMV itu harus 720 frame-nya, yaitu 720 pixel. By the way, kalau untuk edit AMV lebih baik saya sarankan untuk menggunakan footage yang 720p. Ini tulisannya aja 480 tapi sebenarnya 720. Oke, ini tinggal tarik ke sini bisa langsung masuk. Atau mungkin kalau misalnya kamu mau bikin komposisi yang sesuai dengan yang ini, kamu tinggal tarik aja video yang kamu ingin sesuaikan dengan komposisinya gini. Nah, kemudian dia akan membuat komposisi baru yang sesuai dengan video ini. Oke gitu. Nah, ini juga kelebihan dari After Effects, mungkin sama dengan Premiere. Kalau misalnya kamu sudah bikin komposisi, kamu bisa menggunakan komposisi itu di dalam komposisi lagi. Contohnya ini sudah aku bikin tadi, bisa kamu masukkan di sini. Nah, gini. Oke, itu. Oke, mungkin kita mulai aja ya. Kita pertama cari scan dulu. Cari scene dulu. Scan lagi. Oke, gini. Misalnya adegan apaan ya? Adegan ini aja dah.
ya adegannya aku ambil random aja, aku potong. Oke, mungkin ada yang heran gimana cara motongnya. Cara motongnya itu ada di layer, dan kok layer sih, bukan layer. Ini edit, split layer, atau Ctrl Shift D untuk cepatnya. Jadi tinggal pencet aja Ctrl Shift D untuk motong. Nah, dari frame ini kita ingin misalnya sampai frame ini, kita potong lagi, Ctrl Shift D. Nah, ini misalnya dengan ini mau aku ambil nih. Ini biasanya kalau aku sih cuma aku gini aja nih, aku Ctrl cut aja, Ctrl X, kemudian aku paste ke tempat ngedit kita. Nah, oke, udah masuk. Ini tinggal disesuaikan per frame-nya, atau mungkin ingin pergerakan per frame bisa pakai ini di panel preview. Nah, ini bisa per frame. Nah, oke. Gitu aja, mungkin bisa Ctrl Shift D untuk motong, Ctrl X untuk biasa untuk cut, Ctrl copy untuk Ctrl D langsung duplikat, atau duplikat kayak gini bisa lebih cepat. Kemudian kalau untuk ini namanya, ini zoomnya, ini apa ini ya, ngezoom yang kita edit. Ini bukan perubahan, nggak ada perubahan sih, tapi ngezoom ke footage yang kita edit. Misalnya kita ingin fokus ke beberapa detik di bagian ini, kita bisa ngezoom. Nah, gitu. Atau by the way, cara yang lebih enak lagi sebenarnya kalau di After Effects, karena ini software Adobe, kita bisa melakukan yang lebih ini, bisa pakai hand tool, Ctrl Alt untuk pergerakan bila filenya besar sih ya, misalnya gini. Nah, kalau gini kan sulit pergerakannya nanti kan. Nah, gitu. Nanti kita sulit ngaturnya, bisa diatur lewat sini. Atau mungkin pencet sambil hold, ditahan tombol spasi, bisa gini. Oke, gitu aja. Hati-hati aja karena preview nanti malah play dong ya. Oke. Nah, di dalam footage di sini ada transform, di sini kayak biasa ada anchor point. Anchor point ini yang di tengah. Position bisa diatur gini. Nah, gitu. Nah, kemudian ada scale dan rotasi. Nah, dari ketiga ini, mungkin 4 ini penting banget biasanya untuk edit ya. Biasanya juga digunakan untuk basic transition kayak slide, biasanya pakai position. Kalau untuk ngezoom out, zoom in gitu biasanya pakai scale, dan rotasi biasanya pakai rotasi putar. Dan anchor point ini adalah titiknya. Nah, itu titik ini. Jadi kita bisa ngubah titik dimana misalnya kamu mau ngezoom, titik dimana kamu mau rotasinya gitu. Itu mungkin dari transform, dan mungkin juga di sini ada opacity. Ya, opacity mungkin kita tahu. Nah, itu redup atau transparan. Jadi kalau misalnya mungkin kalau untuk shortcutnya itu bisa position P, scale, kemudian rotasi R. Kemudian untuk opacity, karena opacity itu bukan berarti O, tapi dia lebih ke transparan, jadi T. Nah, gitu. Nah, oke, gitu aja kalau untuk transformnya. Kalau untuk audio, ini audio level bisa diatur ke volumenya. Waveform ini paling penting juga dalam ngedit, karena ini bisa memperlihatkan beat dari lagu tersebut. Ya, sahur. Ada iklan sahur nih, goblok. Ya udah sih sahur, yang untung udah sahur. Ya, kita lanjut aja ya, itu ada sahur. Oke, gini. Misalnya ini, kalau misalnya biasa di lagu itu lebih jelas lagi beatnya, karena ini di footage langsung. Biasanya sound yang di footage atau di video biasanya nggak kita pakai, kecuali kalau mau bikin yang kayak dub gitu, dubbing. Nah, biasanya kalau kayak gini bisa di marker kayak gini kan, ada beat tinggi kita langsung marker untuk ngedit AMV atau pakai lagunya. Untuk markernya sendiri nggak usah bingung, biasanya bisa pencet shift, kemudian angka yang kita inginkan, misal gini gitu, shift angka 1, shift angka 2 gitu kan, bisa kita ganti juga di sini, bisa diubah namanya jadi beat atau apa gitu, terserah. Atau mungkin kalau mau cara yang lebih cepatnya, tinggal tarik dari sini, klik, tarik, nah gitu, langsung jadi. Nah, by the way, marker di After Effects itu ada 2, bisa di ininya, di timelinenya, atau mungkin di videonya sendiri, di footage-nya.
Jadi kalau mau naruh efek atau apa gitu jadi lebih mudah. Misalnya gini, nah caranya tinggal pencet bintang. Nah gitu, mudah. Ada marker ya, bisa dipindahin juga. Dan bisa juga diubah namanya di marker tersebut. Oke, mungkin gitu aja kalau untuk markers ya. Oke, mungkin nextnya apaan ya? Gue mau jelasin audio sudah. Oh ya, ini penjelasan dari ini belum nih. Ini ada hand tool. Ya gini, hand tool. Shortcut hanya itu spasi. Ya hand tool untuk memperlihatkan ini. Lembar kerja kalian, lembar kerja sih bukan. Ini previewnya ini. Kemudian ini ada zoom tool Z. Ya ini zoom tool pakai scroll, gerakin scroll di mouse. Atau mungkin bisa klik kanan klik kiri gitu ya, bukan klik kanan sih ya, klik kiri doang misalnya. Yang itulah scroll, paling enak pakai scroll. Atau mungkin sambil pencet ALT gini, kamu tahan ALT kemudian kamu scroll. Kemudian sambil main gitu bisa gini, pencet spasi, tahan spasi, tahan ALT, zoom, nah gitu. By the way, mungkin kamu ada yang heran tadi, ini kan di awal tadi ada preview atau resolusi, ada quarter ya. Nah ini aku bilang tadi kan preview. Nah emang bener tampilan preview. Salah pencet. Emang bener tampilan preview. Jadi gini, apa bedanya quarter sama full? Jadi gini, kalau full itu dia tampilannya bahkan lebih HD. Kalau quarter aku pakai biasanya untuk ngedit karena lebih ringan. Kayak gini. Nah kalau ini full, itu kan HD kan, gambarnya lebih jelas, gambar asli sesuai dengan asli. Kalau quarter dia bakal menurunkan kualitas supaya preview kita lebih lancar. Nah gitu. Kalau nggak percaya silahkan dibuktikan sendiri ya. Kalau mau buktikan ya tinggal pencet spasi. Biasanya dia lebih panjang kalau pakai quarter. Ya masjidnya bunyi ya. Oke sip. Oke berikutnya mungkin di sini tadi lanjut lagi ya. Hand tool, zoom tool, rotation tool. Ini kalau misalnya kamu bingung kayak gini, kalau mau memulihkan awal ini pencet fit. Tinggal pencet aja fitnya. Viewnya juga bisa dirubah. Kalau misalnya kamu pakai kamera jangan lupa ganti ke aktif kamera. Kalau nggak pakai kamera tinggal pencet front. Tapi aku bisa pakai aktif kamera supaya jaga-jaga aja sih. Oke, kalau misalnya gitu ada lagi lanjut dari sini, ada rotation tool. Nah, ini rotasi, tahu sendiri rotasi putar artinya. Di sini ada infinite camera tool ya, ini untuk kalau pakai kamera ya. Kapan-kapan aku jelasin ya karena agak panjang juga kamera. Ini juga masih pan behind. Ya, ini untuk gerakin ini. Atau shortcutnya pencet Y. Ya, Y. Nah, ya Y. Rectangle tool. Rectangle tool ini kalau nggak kamu pencet di layar, dia bakal bikin shape. Nah tuh. Tapi kalau kamu pencet di layar dia bakal ngemas alias motong gambarnya, masking. Jadi hati-hati kalau mau menggunakan rectangle tool atau ya ini. Banyak bisa ditahan, bisa pilih rounded, eclipse, polygon, star. Kemudian ada pen tool, ini untuk masking atau untuk bikin shape paling enak manual gini kan. Nah gitu. Biasa standar pen tool. Bisa juga di invert. Kita ada pula mode-mode di sini. Gitu aja. Oke, nah lanjut lagi di sini ada teks. Kalau teks kamu tinggal tulis teks, nanti akan di panel karakter bisa diatur teksnya. Bisa di sini ada font, ya macam-macam lah kayak biasa. Kemudian di sini ada brush tool. Kalau brush tool penggunaannya itu jangan heran, nggak mungkin langsung di sini karena brush tool ini gimana ya? Untuk frame sih ya, per frame biasanya. Jadi kalau misalnya kamu mau ngedit misalnya di sini, kamu harus klik 2 kali di layarnya. Jadi dia keluar per frame-nya. Kalau per frame gini baru bisa kamu gunakan brush tool. Tapi kalau nggak di dalam layar ini nggak bisa. Contohnya gini agak bisa. Nah oke, kita aja. Ini clone stem sama kayak brush, dia gunanya di dalam layar tadi. Per frame, ngedit per frame itu layar yang ngeditnya per frame. Kalau di sini ngedit video, kalau yang ini ngeditnya per frame doang. Alias harus satu-satu atau mungkin bisa diatur nanti di ini apa namanya pen ini. Ya. Itu. Ntar aku jelasin lagi lah kalau ada waktu. Oke, ini clone stem, gunanya sama apa? Pemakaiannya sama kayak brush tool, harus di yang per frame tadi, layar per frame tadi. Ini ada eraser tool, ini ada roto brush yang mungkin kelebihan dari After Effects. Kalau mau masking supaya cepet pakai ini. Ya, tapi nggak aku jelasin sekarang. Ini ada puppet pin tool, biasanya dipakai pen tool, ya pin tool. Ya biasanya dipakai untuk animasi sih ya. Oke gitu. Oke, penjelasan lainnya mungkin yang paling penting dari After Effects ini dia ada namanya keyframe ya, biasa di Premiere juga ada sih.
Nah, misalnya ngatur posisi, misalnya mau dari posisi ini ke posisi gimana ya, mungkin kita scale aja kali ya, kita coba dulu scale S, kita zoom. Oke, udah kita zoom kayak gini kan, kita ingin dari muka si cewek ke muka si cowok ini, misalnya kita pencet aja position, kemudian kita tandai marker di, misalnya kita mulai dari sini, dari mana tadi ya, oke dari sini aja dah, ceweknya di sini, Ctrl Shift D untuk motong tadi, kayak gitu. Nah udah, kita ingin muka si cewek ke muka si cowok di mungkin di mana gitu kan, kita start aja, pencet P, kemudian kita pencet ini gambar stopwatchnya, klik. Ini fungsinya untuk nambah keyframe, ini namanya keyframe, jangan heran dulu. Oke, kita ingin, nah di sini kita sudah sampai ke muka cowok misalnya, kita tinggal atur di sini, atau mungkin kita pencet tambah keyframe dulu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita ubah posisinya, keyframe-nya akan otomatis bertambah, nambah sendiri tuh, nambah keyframe sendiri ya. Kita ingin ke muka si cowok gini kan, nah gitu. Nah jadi hasilnya gini. Ya itu cuma dasar aja sih kalau untuk keyframe. Kemudian ada yang namanya graph editor, yang paling aku suka di After Effects ya, untuk mengatur kecepatan sih ya, mungkin ya, kecepatan atau pergerakan juga dari keyframe ini. Bisa dipercepat, misalnya ini cepat, kelambat karena ini tadi perubahan posisinya, bisa diatur kecepatan perpindahan tersebut. Ini yang paling enak dari graph editor, bukan yang paling enak di After Effects sebenarnya. Bisa diaktifin, bisa diblok dulu baru dipencet. Nah gitu. Ada yang juga yang namanya easy ease, pakai klik kanan. Keyframe assistant ini untuk memperhalus saja sih, memperhalus pergerakan keyframe. Nanti kapan-kapan gue jelasin lagi. Oke, ini cuma basic. Kemudian ada namanya motion blur. Jadi pergerakan kayak gini bisa ditambahi blur yang enak gitu. Jadi kalau misalnya mengaktifkan motion blur, ini tinggal pencet ini namanya motion blur. Nah, baru diaktifin di sini. Enable. Pergerakannya akan ada blur tuh kan, kelihatan? Ya, kelihatan. Tapi kalau mau di full B kelihatan. Nah ini ada blurnya tuh. Tapi kalau nggak diaktifin nggak ada blurnya, lebih kaku. Kalau diaktif motion blurnya dia lebih halus, jadi enak dilihat pakai motion blur kayak gitu aja. Nah mungkin itu aja dasar keyframe nya, cuma dasar doang keyframe nya ya. Mungkin kalau misalnya bisa dipercepat, kalau misalnya gini pergerakannya jadi gini, nah gitu, ini yang biasa, ini pergerakan biasa. Nah kalau kamu ubah ke easy ease, misalnya ini aku contoh cepet aja, kemudian kita percepat di awal dan lambat di akhir, berarti pergerakannya kita naikin ke sini, speed grab. Ini namanya speed grab. Ada juga yang namanya value. Ini banyak macam-macamnya untuk keyframe, nanti kapan-kapan gue jelasin. Nah ini jadinya lebih cepat, nah gitu, nah gitu kan, di awal cepat langsung lambat gitu. Jadi ibaratnya pergerakannya slow motion gitu. Kita balikan ke awal lagi. Oke gitu. Hal ini juga berlaku untuk yang lain, misalnya untuk scale bisa, kan aku bilang tadi basic bukan sih, basic scale itu biasanya untuk ngezoom biasanya kalau dibikin orang sih, gini. Ada juga namanya transparansi. Pokoknya semua yang ada gambar stopwatch ini berarti bisa kamu keyframe dan kamu atur sendiri, bisa kamu custom. Jadi ini bisa kamu sesuaikan dan kamu enak-enak gitu aja. Mungkin berikutnya aku ingin jelasin ya ini dia yang paling penting, effect and presets. Biasanya di effect and preset inilah kita yang paling suka di After Effects ya, karena After Effects namanya juga efek. Di sini kamu bisa menambahkan efek dan juga kamu bisa membuat transisi-transisi yang bagus-bagus sih ya, lumayan bagus. Juga di sini. Jadi misalnya kamu mau nambahin efek, kamu tinggal cari efek yang kamu inginkan. Gimana ya, pakai efek apaan ya, misalnya motion tile yang biasanya dipakai untuk basic transisi atau yang sering dipakai orang supaya nggak bocor. Kalau dalam Ivy itu ada bocor ya, biar nggak bocor. Nah, coba ya biar aku jelasin motion tile gini kan, kita taruh sini. Nah ini masuk ke efek otomatis, efek yang kita tarik ke layar tersebut pasti masuk ke sini, atau bisa langsung tarik sininya tapi pencet layarnya dulu. Oke, kita pencet misalnya gini, kita pencet scale, kita jauhin. Nah ini kan hitam nih, ini namakan biasanya bocor, bukan bocor sih ya, bolong. Nah gimana supaya nggak bolong, kita memperbanyak bentuk ini, kita bisa gini. Nah gitu, tuh. Bisa memperbanyak ini. Contohnya gini, 300 width ini kiri kanan, height ini berarti atas bawah, sebenarnya height ini tinggi ya, height ini atas bawah. Nah jadi gini. Nah kalau mau mirror juga bisa, jadi nggak kelihatan kalau ini gini kan. Nah gitu. Ini motion tile, cuma dasarnya doang, efek.
Oke, misalnya efek yang lain, misalnya kamu bisa cari di sini, masih banyak lagi efek-efek yang mungkin nggak bisa aku jelasin satu-satu jelasnya. Mungkin gitu aja penjelasannya tentang ini. Mungkin kayak aku bilang tadi, shortcutnya Ctrl Shift D, potong, kemudian ekspor video. Apalagi yang perlu aku jelasin, composition, layarnya bisa kamu atur. Ya ini bisa diatur juga layar, pencet layarnya dulu. Animasi, sini ada banyak nih, track in Mocha. Nggak bisa aku jelasin sekarang karena banyak banget. Oke, mungkin kalau untuk basic sebenarnya sudah cukup yang aku jelasin barusan ini ya. Misalnya di align ini kamu bisa atur gini, nah gitu. Misalnya kamu bingung posisi layar kamu mendadak berubah gini kan, aduh bingung, nah tinggal pencet align, tapi pencet layarnya dulu baru pencet align, bisa diatur ke tengah, ke sini. Jangan lupa anchor point harus di tengah. Gimana cara anchor point biar di tengah? Kalau misalnya anchor point kamu berubah, jangan heran dulu, kamu bisa tahan kontrol, sambil tahan kontrol dan kemudian naruh di sini. Nah itu bisa ada kayak magnet tuh anchor pointnya otomatis ke petak di tengah. Atau mungkin kamu mau ubah ke sini bisa juga tuh, ada petak di situ. Ya soalnya terkadang kalau kita bikin teks kayak gini kan, misalnya tutorial, biasanya dia nggak akan, nah gini, anchor pointnya ke sini. Nah jadi aku biasanya pakai tahan kontrol, pencet Y dulu, Y untuk mengatur anchor point tadi ya, Y. Nah pencet anchor point udah bisa diubah-ubah, tahan kontrol. Nah maka dia otomatis ketarik ke bagian tengah, bukan bagian tengah sih, bagian terdekat dari sisi-sisi biasanya. Nah tuh, oke, kita tarik di tengah. Nah gini aja, jadi enak untuk menganimasikannya. Mungkin itu aja untuk basic After Effects-nya, aku rasa udah cukup. Ya lupa satu lagi ya, tadi juga ada yang nanya, perasaan entah siapa yang nanya, lupa gua. Gimana cara rendernya supaya HD? Kalau untuk HD pasti HD sih ya. Kalau untuk After Effects CS6 ke bawah itu setauku kalau misalnya render bisa Ctrl M semuanya sih, After Effects Ctrl M. Oke, Ctrl M, atau mungkin kalau di sini namanya export ya, export, kalau nggak salah export, aku lupa. Nah ya itulah Ctrl M, aku bisa langsung aja pakai. Coba file export, add render QME apa ini namanya ya. Nah, langsung gini gitu kan yang tadi. Oke gini, kalau misalnya di After Effects CS6 ke bawah itu biasanya langsung ada pilihannya. Ini pastikan base setting ya, ini biarin. Nah di sini lossless. Biasanya kalau di After Effects CS6 ke bawah itu langsung ada namanya H.264 alias MP4. Bagusnya pakai yang itu. Tapi karena di After Effects CC ke atas ya, semuanya pokoknya semua Adobe After Effects CC itu nggak ada MP4. Kamu harus install QuickTime dulu. Dimana dulu QuickTime? Jangan tanya, bisa cari di link di Google banyak. Oke, misalnya QuickTime itu gambarnya yang mana ya? Yang QuickTime, ini QuickTime Player. Kamu download, nanti kamu download paling cuma 17 MB. Kemudian kamu install, kemudian tinggal masuk, nanti ada pilihannya di sini QuickTime. Oke, pilih QuickTime. Format option yang kamu pencet dan pastikan ini udah high quality 100%. Kemudian kita ini audio outputnya pastikan on, tapi biasanya auto tetap on. Kemudian ini settingnya biarin aja, udah bagus. RGB ini semua udah bagus semua. Kemudian oke. Ini tutorialnya, nanti formatnya akan berubah jadi .mov ya, ini mov. Tinggal pencet render dan kemudian nanti filenya bisa kamu letakkan. Cara letakkan filenya tinggal pencet aja di sini ya. Pencet dulu baru render. Nah ini tinggal pencet di mana letak lokasinya, kemudian baru render. Gini tuh aja. Bonus mungkin untuk kalau misalnya freeze frame kamu nggak perlu untuk screenshot. Biasanya ada scan yang diam gitu aja. Ini contoh ya, aku duplikat dulu, Ctrl D. Aku pingin scan yang ini diam aja bagian kayak gini. Jadi triknya kamu tinggal klik kanan, time. Di sini masih banyak yang di klik kanan ya, belum bisa aku jelasin satu-satu. Time, ada freeze frame namanya. Di sini tinggal pencet. Nah, otomatis frame ini akan tetap diam. Jadi kayak foto gini. Jadi kalau misalnya kamu tandai di sini, kemudian kamu potong gini, jadinya jadi kayak gini. Iya kayak gini. Hap, langsung diam. Ini suara dimatiin. Ini bisa aku lupa jelasin lagi. Ini untuk suara, ini untuk yang kamu lihat. Ya ini misalnya ini di layar atasnya sini. Coba kamu lihat. Nah gitu. Ini untuk nutup mata. Ini aktivasi sound. Jadi kalau misalnya sekarang nggak ada sound, nggak ada suaranya, karena ini freeze frame pasti nggak ada suaranya. Freeze frame atau frame yang nggak bergerak,
Nah ini kalau kamu hidupin suaranya bakal hidup gitu. Ini motion blurnya aku aktifin tadi. Ini juga masih ada yang lain yang belum bisa aku jelaskan sekarang. By the way, kalau untuk nambah overlay atau yang lain-lain itu bisa tambah overlay juga. Misalnya apa ya? Aku punya partikel mana ya? Partikel ya. Mana ya? Ini misalnya gini. Nah gini, misalnya nambah overlay, misalnya kalau pakai green screen mungkin kamu bisa nanti aku tunjukin lagi tutorialnya. Pakai key light. Tapi kalau misalnya untuk gini, tutorial yang kayak gini. Nah gini, karena layar backgroundnya hitam, gimana cara ngilanginnya? Ini bisa diubah pakai mode. Ya mode di sini namanya mode. Di sini bisa kamu ubah. Nah modenya bisa kamu ubah. Contoh kalau misalnya kalau untuk screen hitam ini bisa aku pakai screen. Nah jadi gitu, cuma cherry-nya aja yang kelihatan kan. Ini bagus. Itu contoh aja sih ya. Masih banyak mode-mode lain yang belum sempat aku jelasin. And by the way, kalau misalnya ada video yang lebih kecil dari komposisimu dan kamu ingin menyesuaikannya, kamu bisa pencet Ctrl Alt F atau klik kanan transform fit to com, alias menyelaraskan ukurannya. Contoh aku ambil apa ya? Apa yang 480, contohnya kayak gini. Ambil SpongeBob aja deh. Nih yang kontrol Alt F yang nggak berubah, ternyata ini emang scan-nya ukurannya kayak gitu. Ini pokoknya gitu, kontrol Alt F untuk menjelaskan ukurannya ya. Nah gini, misalnya ini scan-nya kecil, bisa kamu kontrol Alt F langsung otomatis menyesuaikan ke ini. Untuk klik kanan time transform fit to com. Nah, oke, mungkin itu aja basic dari After Effects-nya. Mohon maaf kalau penjelasannya kurang. Mungkin untuk nextnya aku mau bikin tutorial tentang transisi mungkin. Ya itu aja mungkin, dan terima kasih telah menyaksikan tutorial yang lumayan membosankan.